hanya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel, dan kali ini bersama saya Bung Bas, kita akan bahas Honda City Hatchback RS. Impresi pertama sudah kita review, video bisa dilihat di atas, dan kita akan review lebih dalam. Ini sekarang harganya berapa kalau dibeli, karena yang kemarin adalah promo diskon PPNBM dari bulan Maret sampai bulan Juni. Dan kabarnya mobil ini kalau dibeli yang tadinya harganya 290-an sekarang udah naik karena insentif PPNBM menyesuaikan bulan demi bulan. Jadi bagi teman-teman semua yang pengen tahu lebih dalam berapa harganya, keunggulannya apa saja, subscribe channel BB Auto dan saksikan video ini sampai habis. Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendiri lagi, saya bersama dengan Kiki dari Honda Nusantara MT Haryono. Ya, kita bersama Mbak Kiki lagi. Nah, buat teman-teman yang pernah lihat video sebelumnya nih, SRV, CRV, dan Brio, mungkin kita udah pernah bahas di bulan April ya Mbak? Udah, di bulan April kemarin. Nah, kayaknya harga April sama sekarang udah beda ya Mbak? Beda. Udah beda. Harga April sama harga sekarang udah beda. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama Honda City Hatchback dulu. Nanti kita akan bahas juga mungkin mobil-mobil Honda yang lainnya Mbak ya? Baik. Nah, sekarang Mbak Kiki boleh di-share alamat Honda Nusantara ini di mana, Mbak? Kalau untuk Honda MT Haryono sendiri ada di Jalan MT Haryono, Kavling 6, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Kalau mau gampangnya sih kita adanya di seberangnya Carrefour MT Haryono, di sebelah stasiun Cawang. Oke. Jadi teman-teman bisa Google Maps juga bisa langsung ya Mbak? Bisa langsung cari Honda MT Haryono. Oke. Nah, buat teman-teman Mbak Kiki yang belum tahu Mbak Kiki, nomor HP mau pemesanan langsung? Oh iya, oke. Nomor handphone Kiki bisa dihubungin di 081298308905. Oke, jadi buruan teman-teman, sebelum indennya kelamaan ya Mbak ya? Iya, sebelum indennya lebih panjang lagi, sebelum harganya berubah lagi. Lebih baik sekarang SPK, ya sambil lihat brosur aja dulu ya Mbak ya. Tapi teman-teman, yang di depan kita ini ada City Hatchback RS ya Mbak ya? Iya. Ini baru diperkenalkan baru keluarnya di Maret, launching harganya di bulan April. Ya, Maret udah, April baru ketahuan harganya ya Mbak ya? Iya, baru keluar harganya. Nah, pas awal harga April itu berapa Mbak harganya? Untuk harga April sendiri, berarti PPNBM yang periode pertama ya? Iya, 100% itu ya? harganya di 299 juta. 299 juta. Nah, sekarang untuk yang PPNBM periode kedua, ya, dia harga naik jadi 306. 306 juta? Iya. Itu yang tipe Matic atau? Itu untuk yang tipe Matic. Matic ya? Iya. Jadi kalau yang manualnya biasanya beda 10 juta. Beda 10 juta. Jadi nanggung sih ya Mbak ya, mending langsung Matic aja. Iya. Dia udah ada Shiftronic, pedal shift juga ya? Sudah ada pedal shift, cruise control. Jadi harganya naik kurang lebih dari 299 ke 306 tadi ya Mbak? Iya, 7 jutaan. 7 jutaan. Itu periode yang sampai bulan Agustus. Nanti bulan September akan naik lagi harganya. Naik lagi. Jadi 50% di diskon, terus nanti berubah 25% ya jadinya? Iya, sisanya 25% lagi. Berarti sekitar 310-an lebih. 310 juta ya Mbak ya. Nah, buat gambaran aja nih Mbak Kiki, kalau yang udah SPK bulan kemarin nih launching harga April, kira-kira itu bisa terima unit kapan tuh Mbak? Kalau yang SPK-nya dari April itu kita Mei Juni ya estimasinya. Oke. Untuk unitnya, tapi kalau untuk yang baru mau pemesanan sekarang kita estimasinya ada di bulan Agustus. Iya. Jadi buruan teman-teman. Banyak banget ya. Iya. Ya karena memang ini best seller juga ya Mbak ya? Iya, salah satunya. Jadi penjualan bulan April teman-teman, mobil ini terjual 780-an wholesale-nya. Iya. Dibandingkan tetangganya lebih laku ini ya Mbak ya? Iya sih, lebih banyak yang kesini sekarang. Nah, jadi oke, kita mungkin udah ngomongin data Mbak, harga. Kita coba Mbak Kiki boleh jelasin ya keunggulan mobil ini? Boleh, nanti aku jelasin spesifikasi mobilnya sendiri, apa sih yang bikin kita harus beli mobil ini. Oke, jadi simak video ini sampai habis. Jangan lupa follow Instagram @bbautochannel, dan juga simulasi rincian mobil ini ada di grup Telegram @bbauto. Mbak Kiki juga ada Instagram ya? Oh iya, aku ada Instagram di @kiki.dian, D-Y-A-N. Oke, jadi teman-teman langsung aja kita simak review lengkap Honda City Hatchback bersama Mbak Kiki. Aku jelasin untuk Honda City sendiri dari mulai eksteriornya ya. Kalau untuk lampunya
dia untuk lampu full itu semuanya sudah full LED. Sudah full LED. Jadi baik fog lamp, turning signal, sama lampunya sendiri dia sudah full LED. Oke. Nah, terus biasa sih kalau misalnya Honda kan kita ada ini ya ciri khasnya. Glossy black itu ya, Mbak? Iya, solid wing face kita solid bilangnya. Wing face, iya, okay. Terus ada emblem RS-nya juga. Jadi kesannya lebih sporty. Kalau Honda City hatchback yang sekarang dia pakai velgnya yang ring 16. Ring 16 ya, Mbak ya ini ya? Iya, ini Okay. yang 16 ukurannya. Terus oh ya, kalau untuk mobil Honda itu keistimewaannya ada di kacanya. Jadi kacanya kita itu dia pakai green tinted glass namanya. Jadi Okay. kegunaan kacanya sendiri ini dia menghalau 20% sinar ultraviolet. Jadi cahaya yang masuk tuh kayak di filter dulu di kacanya biar ke dalamnya tuh nggak terlalu panas. Oh, itu udah termasuk di kaca film pembelian atau gimana, Mbak? Bukan, ini memang kaca Hondanya Oh, kaca belum- basicnya ya, Mbak ya? Kaca basicnya, jadi belum Oke. ditambah sama si kaca filmnya. Kalau kaca filmnya standarnya apa, Mbak? Kalau standarnya kaca filmnya untuk Honda City kita pakainya Wincos. Wincos, oke. Iya. Dan itu udah LED turn signal ya, Mbak ya? Iya, ini juga udah Kaca LED, spionnya. semuanya spion. Kita Dan paling di bagian samping ini dia lebih panjang ya, Mbak ya, daripada Honda Jazz ya? lebih panjang, ukurannya lebih lega sih kalau dibandingin sama yang Honda Jazz. Oke. Dalamnya lega banget. Lega banget, Nanti teman-teman. kita cek dalam. Iya. Oke, beralih ke sektor belakang. Nah, ini banyak banget, Mbak, yang bilang mirip Mercy ya? Iya, itu kalau kita ke sebelah tuh ada Mercy, itu mirip banget sih sama ini. Iya, jadi bener-bener ini yang budgetnya dan ya berkualitas juga ya, Mbak ya? Iya, dia dari belakang juga untuk lampu belakangnya ini udah LED, dia pakai kesan Shark fin sportinya, pakai ya? shark fin juga. Terus ditambah bempernya. Ini diffusernya model-model ada karbon-karbon gitu ya, teman-teman? Iya, ya? biar kayak Lebih lebih sporty sporty aja. Nah, cuman kalau dari eksterior menurut saya udah oke banget. Cuman banyak yang bilang bannya emang kurang lebih gede ya profilnya ya. Kalau bannya kita karena ini sih Untuk kenyamanan juga kali ya, Mbak ya? untuk kenyamanan kan, karena kalau bannya terlalu gede juga kan agak susah nanti manuvernya ya. Betul, betul. Jadi teman-teman, kalau dari secara eksterior mobil ini cocok banget buat yang punya jiwa sporty. Dan kayaknya kalau menurut saya pribadi ya, Mbak ya, lebih ganteng dari Jazz gak sih? Selera sih ya. Kalau aku sih ngerasa lebih bagus sih daripada Jazz. Lebih bagus dari Jazz ya. Nah, mungkin banyak yang agak kurang sependapat, boleh di kolom komentar dibahas ya nanti ya. Oke, mungkin eksterior ada lagi, Mbak, yang mungkin masih mau kelebihannya? Paling itu sih kalau untuk eksterior. Oh ya, kalau misalnya mau dibandingin sama Jazz ya, ini kalau untuk kualitas mesin sendiri Honda City lebih tinggi dibanding Jazz. Jadi kalau misalnya kekuatan mesinnya si Jazz 120 PS, Honda City di 121. Oke. Otomatis tenaganya lebih gede. Lebih kencang, torsinya juga lebih tinggi ya, Mbak ya? Iya. Nah, Mbak, kalau mau test drive boleh nggak sih, Mbak, di MT Haryono ini? Kalau misalnya mau test drive paling janjian dulu sih nanti biar Janjian kita dulu ya? aturin. Iya. Nah, jadi kalau yang kerja mungkin di weekend bisa ya, Mbak ya? Bisa. janjiannya? Yang penting appointment dulu sih Oke. kalau mau test drive. Sip. Oke, kita bahas bagian interior ya, Mbak Kiki ya? Nah, untuk Honda City sendiri di pengaturan setirnya dia ada cruise control, terus di sini pedal shiftnya buat kalau misalnya yang pengen kayak berkendaranya lebih ke manual bisa pakai pedal shiftnya juga. Nah, kalau dibandingin sama yang versi lalu, kalau versi lalu itu Honda City kan audionya pakai yang floating. Oke. Nah, kalau sekarang kita perbaharui seperti ini dan ukurannya tuh lebih besar. Oke. Tuh. Nah, di sini ada dua untuk power outlet sama USB-nya. Nah, untuk Econ Mode-nya sendiri kan kalau Honda ada fungsi Econ Mode. Jadi kalau misalnya kita pakai Econ Mode ini, dia berkendaranya lebih kayak irit bahan bakar sih. Iya. Nah, itu tombolnya ada di sebelah sini. Dan ini mobil ini juga diklaim irit juga ya, Mbak ya? Irit sih kalau untuk irit. Oke. Oke, untuk dashboardnya sendiri aksennya yang atas kita pakainya masih belum soft touch, tapi yang bawahnya sudah soft touch dengan ornamen black glossy ya, Mbak ya? Iya, serupa sama si bangkunya sendiri yang udah pakai 3 bahan nih. Jadi ada fabric, leather, sama sweat. Sweat, oke. Nah, kita pakai semi bucket seat. Terus kalau untuk pengaturan bangkunya sendiri sama kayak Honda Jazz yang versi sebelumnya.
kita ada Ultra Seat. Jadi kalau misalnya yang mau camping atau mau keluar kota perjalanan jauh, ini tuh bisa diatur bangkunya jadi bisa enak sih dijadiin tempat tidur. Ya, jadi buat istirahat sebentar gitu ya. Jadi bisa sebentar. Nah, kalau orang-orang bilang bandingin ini sama Honda Jazz dari segi interior dalam cabinnya sendiri, ini tuh lebih luas sih dibanding Honda Jazz. Lebih luas ya, Mbak? Lebih luas, jadi nggak cuma nyaman buat yang si pengendaranya aja, tapi juga si penumpangnya juga lebih nyaman. Oke, nah kita coba beralih ke bagian belakang, Mbak. Oke, boleh. Nah, jadi ini gambaran baris kedua penumpang. Baris keduanya, jadi kalau misalnya kita duduk tuh kayak kakinya masih jauh masih sih. Lega banget ya? Masih lega banget sih. Ini kan aku agak pendek ya. Jadi kalau misalnya buat orang yang lebih tinggi pun dia nggak jarak dari lutut ke depan itu nggak kena. Nggak kena ya. Dan ada kompartemen juga ya, Mbak ya? Iya, ada kompartemennya. Ini biasanya untuk kita naruh air minum. Di sini ada juga untuk USB chargingnya. Ada 2. Oke, jadi nggak rebutan nih. Iya, jadi kalau yang di belakang tuh udah ngecasnya masing-masing. Terus kita juga kalau misalnya punya anak kecil, kita ada buat car seat-nya di sini. Oke. Oh, jadi seat belt-nya di atas situ ya? Iya, kalau... Dan mobil ini teman-teman yang bikin saya jarang-jarang roof-nya ini senada ya, Mbak ya? Iya, senada. Biasanya kan warna beige atau warna putih gitu. Iya, kalau ini sama senada biar lebih kelihatan sporty sih. Banget. Kalau untuk bagian pintunya sendiri, untuk handle-nya kita udah pakai soft touch di sini. Untuk handle tangannya di sini ada speaker. Ini Twitter atau speaker nih hitungannya. Jadi ada 2 ya, Mbak ya? Ada 2 di bagian pintu ditambah tempat minum. Oke. Nah, untuk bagian bagasinya Honda City sendiri, dia bisa kita lihat ya, jauh sih lebih lega dibandingin kompetitor sama versi sebelumnya ya. Honda Jazz dia jauh lebih lega. Terus untuk bagasinya yang aku bilang tadi, dia ada Ultra Seat. Jadi kalau misalnya ini kurang, ketika bangku keduanya dilipat itu rata lantai ya, Mbak ya? Rata lantainya. Terus penyimpanan di sini untuk masih ada kompartemennya. Iya, ada kompartemen buat biasanya kunci-kunci sih. Terus di bawahnya ada ban serep juga. Dan kalau saya nggak salah, ban serepnya itu senada dengan... Senada kalau untuk Honda City, ban serepnya sama. Ya? Jadi velg sama ukurannya sama. Biasanya kan kaleng beda ya? Biasanya kan agak lebih kecil ya, tapi sama diameternya. Kalau yang ini tuh sama semuanya. Jadi ini juga pengaturannya 60-40, teman-teman, lega banget. Bisa dilihat. Kalau dari luar kelihatannya tuh kayak compact gitu ya, nggak terlalu lega. Iya, tapi ketika dia dibuka semuanya, itu sebenarnya lega banget. Lega banget. Sebenarnya bangku keduanya itu masih fleksibel sih, nggak harus kayak gini. Jadi kalau misalnya bawaannya memang tinggi kan agak susah kalau di belakang, jadi bisa di keduanya. Jadi dia bangku kedua bisa dilipat ke atas gitu ya? Bisa dilipat ke atas juga. Jadi pengaturannya fleksibel kalau untuk Honda City. Fleksibel. Jadi ini gambaran kalau teman-teman berhalangan hadir ke showroom ya. Iya. Tapi yang mau lihat lebih detail langsung ke showroom ya, Mbak? Boleh langsung ke showroom, jadi kan bisa lihat realnya. Betul. Terus kita bisa coba-coba sendiri juga. Kalau emang mau. Mbak, kalau misalnya untuk ilustrasi angsuran gitu-gitu bisa ya hubungin Mbak Kiki ya? Bisa, langsung hubungin aku aja. Kita fleksibel sih kalau misalnya mau angsuran sama DP-nya. Kita bisa ngikutin ke customer, misalnya customer mau DP-nya berapa gitu, terus nanti aku hitungin angsurannya berapa. Oke. Bisa dibalik. Dan kalau misalnya ada orang dari luar kota, Mbak, mau nanya-nanya, lebih saranin gimana? Kalau misalnya Honda, kita per daerah sih untuk harga on the road. Beda-beda ya? Beda-beda. Jadi kalau misalnya kalau di luar Jabodetabek sih aku saranin lebih baik ke dealer terdekat ya. Atau memang orang luar kota punya saudara di sini bisa pakai KTP di sini ya? Bisa. Kalau misalnya orang dari daerah punya saudara di sini bisa aku bantu untuk pembeliannya di sini. Tapi kalau misalnya ke daerah agak susah ya. Oke. Jadi demikian review tentang Honda City Hatchback. Nanti kita akan bahas lagi mengenai test drive impresi berkendara mobil ini. Dan langsung aja hubungin Mbak Kiki kalau yang mau detail lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Bung Bas sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ.
dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter Baby Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.